Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya White Ovian dengan NIM 120380028. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dengan program studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen desain. Apa sih manajemen desain itu? Simak video berikut ini. Apakah manajemen itu? Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja, agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut, sehingga ada orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Jurusan manajemen terbagi lagi dalam beberapa peminatan atau konsentrasi. Setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan peminatan. Ada yang dimulai dari awal perkuliahan, semester 4, semester 6, atau saat penulisan tugas akhir. Peminatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat lebih fokus mendalami ilmu manajemen yang diminati. Secara umum, terdapat beberapa peminatan di jurusan manajemen. Di antaranya adalah manajemen sumber daya manusia. Konsentrasi ini fokus memahami perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam menjalankan perusahaan atau organisasi. Ilmu manajemen ini diperkuat dengan teknik analisis dan psikologis agar sumber daya manusia dapat produktif untuk mencapai tujuan. Kemudian ada manajemen operasi. Ilmu ini mempelajari sistem operasional atau produksi di dalam perusahaan secara efektif. Kemudian ada manajemen pemasaran. Peminatan ini fokus mendalami ilmu strategi dan analisis untuk memasarkan produk dalam persaingan bisnis yang ketat. Kemudian ada manajemen keuangan. Ilmu ini bakal mempelajari cara mengatur dan mengelola keuangan dengan baik dalam perusahaan. Manajemen bisnis. Konsentrasi ini bakal mendalami strategis dan analisis bisnis, pengelolaan bisnis, mulai dari awal berdiri hingga menjaga kesinambungan perusahaan bakal dipelajari di konsentrasi ini. Kemudian yang terakhir ada manajemen perbankan. Ilmu ini mempelajari manajerial khusus pada dunia perbankan, mulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran kredit. Perancangan atau yang biasa dikenal dengan desain saat ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, banyak peluang tumbuhnya profesi baru terkait dengan ilmu desain yang akhirnya meningkatkan permintaan akan pendidikan desain dan perkembangan ilmu desain. Dengan lahirnya desainer-desainer baru, terkait perkembangan ilmu tersebut, saat ini keilmuan desain sudah jauh berkembang. Perkembangan teknologi di dunia selalu menuntut inovasi yang serba canggih, maka dari itu, desain dapat digabungkan selaras dengan ilmu lainnya. Pendidikan tinggi haruslah benar-benar update dengan perkembangan terbaru, jangan hanya memikirkan bisnis semata. Di era serba digital seperti sekarang, kebutuhan akan grafis semakin diperlukan. Orang dengan mudah menyerap informasi yang sudah disajikan secara ilustratif. Kaum muda dengan inovasinya di era ini banyak mengalahkan generasi tua dalam mengembangkan ilmu grafis. Belajar desain sejatinya butuh proses panjang. Tampilan grafis memiliki nilai tersendiri. Bahkan seringkali tampilan mencemirkan siapa desainer itu sesungguhnya. Seorang desainer memerlukan sebuah inovasi atau pergeseran keilmuan desain, seperti menggabungkan ilmu tersebut dengan ilmu lainnya. Karena adanya perubahan, kebutuhan industri dan konteks bisnis saat ini serta masa yang akan datang, salah satu ilmu yang berpotensi untuk berkaitan dan saling berhubungan adalah ilmu manajemen. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pendidikan tinggi di luar negeri yang membuka jurusan manajemen desain. Salah satunya yaitu ada Northumbria University. Di Indonesia sendiri hanya baru.
Manajemen perusahaan merupakan proses perencanaan hingga pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memaksimalkan hasil yang didapatkan. Singkatnya, manajemen perusahaan adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk mendapatkan hasil maksimal, semua bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama yang baik di dalam sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Ada beberapa unsur-unsur manajemen, diantaranya adalah untuk menjalankan fungsi manajemen, perusahaan membutuhkan tools atau sumber daya yang dikatakan sebagai unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen tersebut diantara lain, 1. Man. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur paling penting. SDM akan menentukan cara kerja dan keberhasilan dari unsur manajemen lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan perusahaan. Yang kedua ada money. Uang dibutuhkan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan dan pengelolaan bisnis untuk mencapai tujuan akhir perusahaan. Kemudian yang ketiga ada material. Selain sumber daya manusia, perusahaan membutuhkan bahan atau materi sebagai sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, ada mesin. Penggunaan mesin untuk efisiensi kerja dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Yang kelima, ada metode. Tata cara kerja yang digunakan untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan lancar dengan mempertimbangkan segala sesuatu seperti unsur waktu, uang, usaha, fasilitas, dan sasaran yang ada. Kemudian, yang terakhir ada market, yaitu tempat menyebarkan hasil produksi kepada konsumen. Penting bagi perusahaan untuk menguasai pasar demi kelangsungan aktivitas usaha. Dan contoh penerapan manajemen bisnis yang baik, yaitu manajemen bisnis bisa berjalan dengan baik kalau beberapa poin di bawah ini diterapkan, bahkan sebelum usaha mulai dibuat. Yaitu, memahami jenis usaha yang dilakukan sejak awal. Anda harus bisa mendeskripsikannya dengan baik, mulai dari lokasi sampai kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Kemudian ada menganalisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi. Analisis dibutuhkan untuk menentukan aneka strategi baik dalam membuat produk sampai ke ranah promosi. Kemudian melakukan pemasaran yang tepat. Pemasaran bisa dilakukan ke media sosial atau membuat konten, baik tulisan atau video. Lalu ada selalu melakukan pengecekan pada laporan keuangan. Kalau belum ada orang yang bekerja sebagai akuntan, bisa menggunakan aplikasi akuntansi agar proses pencatatan berjalan dengan baik. Kemudian ada selalu melakukan evaluasi pada produk dan sumber daya manusia pada jangka waktu tertentu. Evaluasi ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang lebih parah. Penerapan manajemen bisnis harus dilakukan dengan baik sejak awal usaha dilakukan. Dengan menerapkan manajemen bisnis berbagai sektor bisa berjalan dengan baik dan minim. Sekali terjadi kesalahan yang membuat berbagai sektor berantakan. Gaya manajemen yang baik. Yang pertama yaitu visioner. Seorang manajer visioner mengkomunikasikan tujuan dan arahan yang diyakini oleh karyawannya, yang meyakinkan timnya untuk bekerja keras untuk melaksanakan visinya. Setelah menetapkan visi tim, mereka dan strategi menyeluruh, manajer visioner biasanya membiarkan karyawan mereka bekerja sesuai ketentuan mereka sendiri selama mereka produktif. Manajer hanya akan memeriksa tim mereka untuk memastikan mereka berada di jalur yang benar atau untuk berbagi wawasan baru. Ini memberi karyawan mereka rasa otonomi yang besar yang perlu disediakan oleh semua manajer. Pengarahan diri sendiri adalah kebutuhan psikologi dasar. Ketika manusia mengerjakan tugas-tugas yang lebih mereka kontrol, mereka merasa lebih puas dan termotivasi untuk menyelesaikannya. Membiarkan motif batin karyawan mereka menentukan arah pekerjaan mereka adalah cara terbaik bagi manajer untuk meningkatkan keterlibatan tim mereka di kantor. Yang kedua ada demokratis. Dalam manajemen yang demokratis, aturan adalah segalanya. Manajer membiarkan karyawan mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena mereka menghargai keragaman gagasan tim mereka dan memahami bahwa orang-orang adalah kunci keberhasilan tim. Manajer demokratik
pada akhirnya menyetujui semua keputusan. Tetapi karena karyawan mereka sangat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tim mereka memiliki banyak pengaruh dalam keputusan manajer mereka. Karyawan sangat terlibat dalam proses pengambilan keputusan karena manajer tahu itu membuat tim mereka merasa dihargai, meningkatkan moral mereka, dan menjalin hubungan yang sehat dan saling percaya di antara keduanya. Hal ini juga memudahkan manajer untuk meyakinkan karyawan mereka untuk membeli ke dalam visi tim setelah semua mereka menjalankan rencana yang telah mereka buat bersama. Sebagian besar karyawan menyukai jenis gaya manajemen ini. Ini mempercayakan mereka dengan banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang nyata, yang memungkinkan mereka menggunakan keterampilan mereka untuk potensi penuh. Kemudian yang ketiga ada transformasional. Manajer transformasional adalah inovator. Mereka biasanya percaya perubahan, dan pertumbuhan adalah satu-satunya cara untuk tetap di depan. Sehingga mereka mendorong karyawan mereka melompati zona nyaman mereka, membuat mereka menyadari bahwa mereka lebih mampu daripada yang mereka pikirkan. Ini memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan standar yang mengarah pada peningkatan kinerja tim. Karyawan yang dipimpin oleh manajer transformasional biasanya lebih berdedikasi dan bahagia. Manajer mereka terus-menerus menantang mereka. Karyawan yang dipimpin oleh manajer transformasional biasanya lebih berdedikasi dan bahagia. Manajer mereka terus-menerus menantang mereka dan memotivasi mereka dengan gagasan bahwa mereka dapat mencapai potensi mereka jika mereka terus mendorong diri mereka sendiri. Para manajer ini juga benar di sisi karyawan mereka, melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu mereka menjadi lebih baik dan sukses. Kemudian yang keempat yaitu ada pelatih. Sama seperti seorang pelatih olahraga, seorang manajer pelatihan berusaha untuk meningkatkan pengembangan profesional jangka panjang karyawan mereka. Mereka memiliki hasrat untuk mengajar dan mengawasi karyawan mereka tumbuh. Dan mereka lebih mau berurusan dengan kegagalan jangka pendek karyawan mereka selama mereka belajar dan menjadi lebih baik karena mereka. Manajer pelatih memotivasi karyawan mereka dengan peluang pengembangan profesional seperti promosi atau lebih banyak tanggung jawab. Penghargaan ini membuat karyawan haus akan pengetahuan dan pengembangan mereka yang mantap meningkatkan kinerja tim. Dengan terus-menerus mengajari karyawan mereka hal-hal baru dan menawarkan peluang karir, pelatih dapat membangun ikatan yang kuat dengan karyawan. Tetapi melakukan ini juga bisa menciptakan lingkungan yang kejam yang beracun bagi hubungan tim. Sebagai seorang pelatih, Anda memiliki dua fokus utama, yaitu mengawasi pengembangan individu karyawan Anda dan menyatukan tim Anda. Tim terbaik adalah tim yang paling bersatu, dan seorang karyawan mengalami pertumbuhan paling profesional ketika pelatih dan rekan tim mereka berinvestasi dalam pengembangan mereka. Apa standar manajemen yang baik itu? Standar manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Namun pengertian standar manajemen akan lebih spesifik jika menjadi dasar standar manajemen mutu untuk mendukung standarisasi pada setiap mutu produk yang dihasilkan. Perusahaan maka adalah organisasi internasional untuk standarisasi, yaitu International Organization for Standardization atau yang lebih disingkat ISO, yang berperan sebagai badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi nasional setiap negara. ISO didirikan pada 23 Februari tahun 1947. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO adalah jaringan institusi standar nasional dari 148 negara. Pada dasarnya, satu anggota bernegara. ISO bukan organisasi pemerintah. ISO menepati posisi sebagai spesial di antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, ISO mampu bertindak sebagai organisasi yang menjembatani di mana konsensus dapat diperoleh pada pemecahan masalah yang mempertemukan kebutuhan bisnis dan kebutuhan masyarakat. Proses sertifikasi untuk persyaratan standar sistem manajemen mutu, misalnya ISO 14001
1901 tahun 2000 adalah diakui sebagai suatu upaya dan cara uji dari peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan dan juga sebagai pembanding terhadap hasil kerja dan pencapaian keunggulan bisnis. Yang dimaksud mutu di sini adalah gambaran-gambaran dan karakteristik konsumen atau pelanggan dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan konsumen dengan kebutuhan yang ditentukan. Dari uraian di atas, maka akan sangat penting sebagai mahasiswa untuk mengerti dan memahami standar manajemen mutu, karena standar manajemen mutu sangat berperan penting terhadap kualitas produk atau output dari suatu perusahaan. Pemahaman standar manajemen mutu yang bertaraf internasional juga tentunya akan berpengaruh pada pola berpikir dan cara bekerja mahasiswa di dunia industri. Diharapkan mahasiswa akan memiliki kualitas yang setaraf kualitas internasional, tentu akan mampu bersaing dan menghasilkan output yang berkualitas. Contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Salah satunya yaitu perusahaan Google. Fungsi HR di Google harus memikul suatu tanggung jawab yang besar, dan karena itu ukurannya juga lebih besar dari rata-rata. Sejak mulai pengangkatan karyawan hingga manajemen kinerja, Google memperhatikan kelebihan setiap orang dan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Penghargaan bagi karyawan berkinerja bagus sangat besar, sebaliknya juga akan penurunan bagi mereka yang berkinerja rendah. Sistem penggajian berdasarkan pada skema gaji tergantung kinerja. Umpan balik 360 derajat diterapkan untuk menilai kinerja dan penilaian dapat dipilih dari seluruh organisasi. Inovasi merupakan norma di Google dan hal itu diikuti dengan berbagai aspek dalam bisnis termasuk manajemen kerja. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Jutaan orang memburu impian untuk bekerja di Google karena alasannya bahwa bekerja di sana merupakan pengalaman yang membanggakan. Kebijakan HR di perusahaan ini adalah demi tercapainya kepuasan dan pemberdayaan karyawan. Loyalitas karyawan merupakan suatu yang mewah sekarang ini, khususnya pada perusahaan bidang teknologi. Untuk itu, Google telah menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran terus-menerus. Karyawan memiliki kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh. Pelatihan yang ada di antara lain menyangkut keterampilan melakukan presentasi, pengembangan konten, dan manajemen dan kepemimpinan. Lalu, kebijakan HR yang inovatif. Google telah menciptakan lingkungan yang menekankan pada inklusi. Perusahaan terbuka akan gagasan dari karyawan. Produk baru umumnya diluncurkan secara internal terlebih dahulu, dan masukan dari karyawan diperhatikan sebagai bagian dari proses pengembangan produk. Masukan terhadap produk biasanya mengenai manfaat dan tampilan. Sebanyak 20% proyek-proyek di Google memberikan peluang kepada karyawan untuk ikut memberi kontribusi sebesar 20% dari waktu yang dia miliki. Sedangkan 80% waktu tetap dialokasikan untuk urusan tugas rutin dia. Perusahaan ini juga memiliki kebijakan HR cerdas untuk mempertahankan orang-orang terbaiknya. Keadilan dan kesetaraan adalah nyata pada setiap aspek manajemen HR. Namun, tentu saja titik kritisnya adalah rekrutmen dan pemilihan orang. Perusahaan terus berinovasi untuk memperbaiki strategi rekrutmen dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mempertahankan karyawan. Yang kedua yaitu ada perusahaan Facebook yang melibatkan dan memotivasi karyawannya. Facebook memiliki beberapa praktek manajemen orang terbaik di dunia. Ini memastikan semua karyawan termotivasi dengan baik dan terlihat penuh untuk melakukan tugas mereka. Faktor motivasi pertamanya adalah memastikan orang melakukan apa yang paling mereka sukai. Misalnya pada insinyurnya biasanya diberi kesempatan untuk memutuskan bagian perusahaan mana yang cocok untuk mereka. Mereka juga diberi kesempatan untuk memilih tim mana yang mereka inginkan untuk memiliki dampak yang berarti bagi perusahaan. Strategi ini memastikan bahwa karyawan Facebook terlibat dalam apa yang mereka lakukan yang telah berkontribusi pada percepatan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, Facebook memotivasi karyawannya dengan memiliki lingkungan dan budaya kerja yang baik. Karyawannya biasanya diberi laptop setelah dipekerjakan sebagai lawan dari desktop. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih tempat yang paling nyaman di mana mereka dapat bekerja setiap hari. Menurut
McCracken, ruang kerja di Facebook dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan karyawan untuk bertemu secara kebetulan. Pada saat yang sama, kampus Facebook memiliki banyak dapur mikro yang terletak di berbagai bagian kampus. Penting untuk dicatat bahwa Facebook mencoba motivasi karyawan baik secara ekstrinsik maupun intrinsik. Motivasi ekstrinsik mencakup aspek-aspek seperti layanan yang diberikan oleh perusahaan di lokasi seperti remunerasi yang baik, pencucian mobil, perlindungan medis, makanan gratis, kebugaran di tempat, dan tunjangan karyawan lainnya. Di sisi lain, motivasi intrinsik berasal dari pekerjaan yang dilakukan karyawan Facebook, seperti berdagang untuk mengerjakan kode baru. Membandingkan Facebook dengan Google menunjukkan bahwa Google menawarkan motivasi ekstrinsik yang lebih baik kepada karyawannya, karena mereka memiliki lebih banyak penghargaan karyawan. Ini adalah perusahaan terbaik untuk bekerja karena lingkungan kerjaannya yang baik dan tawaran yang murah hati. Untuk menambah hal di atas, kepemimpinan di Facebook lebih menekankan pada kinerja pribadi daripada kinerja tim. Mantra perusahaan mendesak karyawannya untuk membuat dampak yang cenderung mempromosikan kecenderungan untuk fokus pada pencapaian pribadi daripada pencapaian kerja kelompok. Manajer juga dituntut untuk menjadi kontributor yang membuat mereka lebih fokus untuk membuat dampak melalui kemenangan pribadi daripada memotivasi tim mereka untuk tampil lebih baik. Memiliki orang-orang yang melapor di bawah manajer menjadi tanggung jawab tambahan yang bertentangan dengan tanggung jawab utama manajer.